Barcelona kerap kesulitan menemukan talenta pemain akademi dalam beberapa tahun terakhir. Banyaknya pemain muda yang dipromosikan gak menjamin mereka bisa tampil moncer. Alhasil Blaugrana menyerah dan mengambil langkah singkat membeli pemain yang sudah matang. Namun langkah ini juga dinilai kurang tepat mengingat banyaknya pemain mahal mereka yang kurang memberikan kontribusi. Kini Hansi Flick berhasil membangkitkan mental pemain yang terpuruk dengan memberikan kontribusi besar. Cetak Gol coba merangkum kehebatan Barcelona mengangkat mental pemain yang terpuruk sebagai berikut. Pemain akademi yang belum bisa memberikan hasil. Sejak diasuh oleh Xavi Hernandez, Barcelona kembali menerapkan filosofi lawas yakni memanfaatkan pemain akademi. Langkah ini dilakukan sesuai dengan kemauan sang presiden Joan Laporta. Laporta meminta Xavi untuk bisa kembali membangkitkan potensi akademi La Masia. Cara ini dilakukan untuk menghemat biaya transfer mengingat Barcelona masih alami krisis finansial. Beberapa pemain akademi akhirnya banyak diberikan kesempatan promosi. Sebut saja Lamine Yamal, Fermin Lopez, Gavi, Pau Cubarsí, Hector Fort, Ansu Fati hingga Inaki Pena. Sayangnya nggak semua pemain muda tersebut bisa langsung menemukan kepercayaan dirinya. Yamal, Lopez, dan Cubarsí memang berhasil mencuri perhatian publik Camp Nou. Ketiganya berhasil tampil bagus dan menjadi andalan Xavi Hernandez di musim lalu. Namun nasib baik tersebut nggak dirasakan oleh beberapa pemain akademi lainnya. Sebut saja Gavi yang gagal tampil konsisten karena harus berurusan dengan cedera. Padahal pemain jebolan akademi Barcelona itu merupakan pemain penting di skema Xavi Hernandez. Sangat disayangkan dia harus mengalami cedera. Saya bingung harus menyalahkan siapa. Dia adalah pemain yang penting berkontribusi besar di tim kami. Keluh Xavi. Sebelum Gavi sebenarnya sudah ada Ansu Fati yang sempat digadang-gadang menjadi bintang. Namun perlahan-lahan pemain kelahiran Bissau ini justru gagal tampil konsisten. Ansu Fati lebih sering dicadangkan Xavi yang membuat sang ayah merasa kesal. Saya kesal sebagai seorang ayah. Dia bermain dengan waktu yang sangat sedikit. Saya memberitahu staf pelatih kalau Ansu Fati harusnya bisa mendapatkan lebih, ujar Bori Fati. Pada akhirnya, pemain asal Spanyol ini memilih menerima tawaran pinjaman dari Brighton pada musim lalu. Selain itu, beberapa pemain akademi lainnya juga gagal menunjukkan performa hebat. Mulai dari Inaki Pena, Hector Fort hingga Pau Victor. Nasib paling sial harus dialami Inaki Pena yang selalu di bawah bayang-bayang Marc-Andre ter Stegen. Lebih sering membeli pemain yang sudah matang. Kurang berhasilnya Barcelona menelurkan bakat muda membuat mereka mengambil langkah lain. Skuad Catalonia mencoba mendatangkan pemain berkualitas yang sudah siap pakai. Salah satunya adalah Rafinha yang didatangkan dari Leeds United seharga 58 juta euro. Publik Katalan langsung memberikan ekspektasi besar kepada performa Rafinha. Pasalnya Blaugrana harus mendatangkan pemain 28 tahun ini dengan cara berhutang. Saya harus memberitahu Anda semua, kami tidak tahu bagaimana caranya mereka mendapatkan uang, tapi mereka harus membayar dalam waktu yang ditentukan, kata Andrea Radrizzani, pemilik Leeds. Selain Rafinha, Barcelona juga berhasil berjudi dengan mendatangkan Joao Cancelo. Blaugrana awalnya ingin membeli secara permanen pemain asal Portugal ini. Namun kesepakatan tersebut gagal usai Barcelona belum bisa mengatasi masalah finansialnya. Pada akhirnya ex-Juventus ini datang dengan status pinjaman tanpa ada kesepakatan permanen. Kemudian juga ada Ilkay Gundogan yang berhasil didatangkan dari Manchester City. Gelandang tim nasional Jerman ini direkrut dengan bebas transfer usai kontraknya selesai dengan The Citizen. Namun Barcelona mengambil langkah berani mengingat Gundogan punya gaji besar. Per tahunnya Blaugrana harus membayar gaji kotor sebesar 20 juta euro kepada Ilkay Gundogan. Langkah ini juga pernah dilakukan saat Barcelona mendatangkan Franck Kessié. Awalnya AC Milan berusaha mati-matian mempertahankan pemain asal Pantai Gading ini. Skuad Rossoneri sampai memberikan kenaikan gaji 2 kali lipat yakni 5 juta euro per tahun.
akan tetapi Kessie justru menolak dengan lebih memilih ke Camp Nou. Dengan banyaknya pengalaman, Xavi berharap Barcelona bisa meraih banyak gelar. Kami memiliki skuad yang bagus. Kesenjangan antara pemain muda dan veteran juga bagus. Tapi kami harus menunjukkan aksi kami di lapangan. Dengan cara itu kami bisa menjadi favorit, kata Xavi. Kesulitan beradaptasi dan kerap dihujat. Namun nyatanya ambisi Xavi Hernandez gagal diwujudkan dengan sangat baik. Para pemain bintang Barcelona malah tampil kurang maksimal karena kesulitan beradaptasi. Di musim lalu Rafinha menjadi pemain yang paling disorot karena kerap membuang peluang. Alhasil dirinya kalah saing dengan Lamine Yamal yang mencatatkan 50 penampilan di musim lalu. Padahal pemain berdarah Maroko ini belum punya banyak pengalaman. Saking tumpulnya, Rafinha sempat gagal mencetak satupun gol dalam 10 pertandingan berturut-turut di musim lalu. Gak cuma performa yang menurun, Rafinha juga dinilai menjadi duri dalam daging. Pasalnya, dia dianggap banyak tingkah selayaknya pemain bintang yang sudah memberikan banyak kontribusi. Hapus Rafinha dari skuad Barca, dia adalah musuh di dalam tim, kata salah satu supporter. Gak cuma Rafinha, Ilkay Gundogan juga dinilai kurang memberikan kontribusi. Di musim lalu saja, pemain berdarah Turki ini hanya mampu mencetak 5 gol saja. Ilkay Gundogan bahkan sempat dijauhi oleh para pemain Barcelona akibat memberikan satu komentar. Salah satunya memberikan komentar kartu merah yang pernah dilakukan Ronald Araujo. Saya lebih suka kebobolan gol di sana atau membiarkan striker itu 1 lawan 1. Mendapatkan kartu merah, menjatuhkan pemain terlalu dini itu hanya akan mematikan permainan, kritik Gundogan. Ter Stegen juga mengkritik penampilan Gundogan yang dianggap terlalu pasif. Hal inilah yang menjadi pemicu Blaugrana untuk memutus kontraknya dan melepas ke Manchester City. Selain Ilkay Gundogan, Joao Cancelo juga kurang memberikan kontribusi dengan hanya menyumbangkan 4 gol saja. Padahal manajemen Barcelona sudah memikirkan untuk mempermanenkannya. Buruknya performa bintang andalan berpengaruh besar terhadap Robert Lewandowski. Di musim keduanya, pemain asal Polandia ini hanya bisa mencetak 26 gol saja. Padahal di musim sebelumnya Lewandowski mampu mencetak 33 gol bagi Barcelona. Kehebatan Hansi Flick mengangkat mental pemain. Namun di bawah komando Hansi Flick, Barcelona sukses menyulap para pemain terbaiknya. Pelatih asal Jerman ini memang dikenal bisa mengembangkan bakat para pemain. Flick pernah mengatakan pemain Barcelona punya potensi yang luar biasa. Para pemain punya kualitas untuk bermain di standar yang lebih tinggi. Kami bagus saat menguasai bola. Bahkan semua pemain sangat siap untuk bermain, ucap Flick. Alhasil Hansi Flick sukses menyulap performa Robert Lewandowski menjadi lebih moncer. Pemain asal Polandia tersebut mampu kembali menjadi striker yang ditakuti pemain lawan. Pasalnya Lewandowski berhasil menjadi top skor sementara La Liga dengan torehan 6 gol. Hansi Flick memuji setinggi langit dan menyambut baik kebangkitan Lewandowski. Ketika kami membutuhkan gol, dia berhasil mendapatkan peluang dan mencetak gol dari sana. Lewandowski adalah pemain yang hebat menurut saya, ucap Flick. Selain Lewandowski, Dani Olmo juga langsung tampil moncer dengan menyumbangkan 3 golnya. Torehan 3 golnya ini membuat dirinya berhasil menyaingi raihan gol dari Kylian Mbappe. Hansi Flick mengaku bahagia bisa mendapatkan pemain berkualitas sekelas Dani Olmo. Dia bagus, oleh sebab itu kami merekrutnya. Dia bisa mengendalikan permainan dan melakukannya dengan baik. Sayangnya performa moncer dari Dani Olmo harus tertunda sementara karena cedera. Hasilnya Olmo dipastikan absen menepi selama 4 hingga 5 pekan ke depan. Bangkitnya performa Rafinha di musim ini. Namun cederanya Dani Olmo nggak menjadi masalah besar untuk penyerangan Barcelona. Blaugrana sudah berhasil memoles Rafinha jadi lebih moncer di musim ini. Hansi Flick selaku pelatih sebelumnya sudah sangat yakin dengan kemampuan Rafinha. Ex-pelatih Bayern Munchen ini menilai sang winger bisa menjadi pemain vital Blaugrana.
Keputusan Barcelona mempertahankan Rafinha memang sudah terbukti tepat. Ex-pemain Leeds United ini langsung memberikan kontribusi assist di laga kontra Valencia. Puncak performa Rafinha terjadi saat Barcelona membabat habis Real Valladolid dengan skor 7-0. Gak disangka-sangka di laga itu Rafinha berhasil mencetak rekor hat-trick pertama sepanjang sejarah. Ini adalah hat-trick pertama dalam karir saya. Saya nggak tahu apakah ini momen terbaik, namun saya yakin ini adalah salah satu penampilan saya yang terbaik, kata Rafinha. Setelah mencetak hat-trick, keran gol Rafinha justru semakin terbuka lebar. Hasilnya dia kembali mencetak 2 gol saat Barcelona membabat habis Villarreal dengan skor 1-5. Sepanjang pertandingan, Rafinha selalu membuat pertahanan kapal selam kuning keteteran. Setelah laga, Hansi Flick turut memuji kontribusi Rafinha yang selalu memberikan segalanya. Rafinha selalu menjadi pemain penentu di semua pertandingan. Dia brilian, saya suka intensitasnya. Dia memberikan segalanya dan menyebarkan energi positif kepada tim, puji Flick. Kontribusi vital Rafinha musim ini nggak terlepas dari peran baru yang diberikan oleh Flick. Sang pelatih tiba-tiba mendorong sang pemain untuk lebih digeser sebagai gelandang serang. Dengan peran barunya ini, Rafinha sukses mengeluarkan kemampuan rahasianya. Dia langsung menjelma menjadi pemain serba bisa yang menjelajah banyak posisi. Rafinha sewaktu-waktu bisa berpindah tempat ke sektor kiri ataupun kanan penyerangan. Wajar The Athletic menyematkan Rafinha sebagai pemain paling bekerja keras di La Liga musim ini. Rafinha berhasrat bisa tampil lebih gacor dan terus menjadi andalan sang pelatih. Saya sedang berada di momen terbaik saat ini. Saya juga sudah tahu jika ingin bermain dengan versi terbaik, maka saya harus beradaptasi secepat mungkin dengan ide-ide Flick, tutur Rafinha. Pemain muda yang mulai memberikan kontribusi. Nggak cuma pemain berpengalaman, Hansi Flick juga berhasil memoles bakat-bakat muda akademi. Apalagi sang pelatih memang sudah terkenal berhasil memoles para punggawa muda. Jamal Musiala menjadi salah satu di antara belasan pemain yang diorbitkan Hansi Flick. Di bawah tangan dinginnya, pemain asal Jerman itu berhasil menjadi penyerang dengan momok menakutkan. Cara ini dia lakukan di musim perdananya melatih Barcelona. Hansi Flick memuji pemain muda Barcelona yang punya kualitas di atas rata-rata dari pemain muda akademi lainnya. Kualitas yang diberikan para pemain muda sangat luar biasa. Ketika saya memasukkan pemain muda, nggak ada perbedaan yang signifikan dari pemain berpengalaman, puji Hansi Flick. Salah satu bukti kehebatan Flick adalah memanfaatkan potensi emas dari Lamine Yamal. Winger kanan 17 tahun ini menjadi salah satu pemain terpenting Barcelona di musim ini. Tercatat, Yamal sudah membukukan 3 gol dan 4 assist di ajang La Liga. Hansi Flick sangat bersyukur bisa punya pemain berbakat yang punya kualitas seperti Yamal. Memiliki Yamal adalah kunci bagi tim, bukan hanya karena kualitasnya, tetapi dirinya memadukan bakat dan caranya untuk beradaptasi dengan lawan. Dirinya sungguh luar biasa, puji Flick. Selain Lamine Yamal, Pau Victor juga mampu masuk ke dalam persaingan skuad utama Barcelona. Bomber berusia 22 tahun ini bahkan sudah dimainkan sebanyak 5 laga. Pau Victor dipercaya sebagai pelapis yang sepadan untuk Rafinha di sektor sayap kiri. Selain itu, Barcelona juga masih punya berbagai pemain muda berbakat lain seperti Marc Bernal. Pemain berusia 17 tahun ini bahkan mampu masuk dalam starting line up di 3 laga awal La Liga. Pep Guardiola sampai memuji Bernal sebagai pemain yang luar biasa. Saya menganggap Marc Bernal luar biasa, bagaimana dia mengendalikan permainan dan bagaimana caranya bermain. Sayangnya kini dia harus terhenti karena cedera ACL. Meski begitu, Barcelona masih punya stok pemain muda lainnya seperti Marc Casado. Gelandang 21 tahun ini telah menunjukkan bakat luar biasa dengan torehan 1 assist di laga kontra Girona. Bahkan Barcelona masih punya nama Hector Fort yang dipromosikan ke skuad utama.
Meskipun baru mencatatkan 2 laga, Ford masih punya peluang emas bermain hingga akhir musim. Kembalinya marwah Barcelona. Performa positif El Barca diduga kuat jadi titik awal kebangkitan klub. Lini serang Barcelona terbukti gacor dengan mencatatkan 22 gol di La Liga musim ini. Kemonceran ini sampai disebut sudah mendekati produktivitas dari trio MSN. Saat itu Blaugrana sangat berbahaya dengan dihuni Lionel Messi, Luis Suarez hingga Neymar. Jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya, Barcelona selalu kewalahan mencari striker tajam. Mereka nggak jarang jor-joran menggelontorkan dana guna memperkuat lini serang. Barca pernah mendatangkan nama-nama besar seperti Coutinho, Griezmann, dan Dembele. Akan tetapi mereka gagal mengeluarkan performa terbaiknya dan membuat Barcelona terlilit hutang. Paceklik penyerang langsung berakhir saat Barcelona mendatangkan Hansi Flick. Pelatih asal Jerman ini memberikan warna baru dengan membangkitkan lini serang pasukan biru merah. Nama-nama seperti Robert Lewandowski, Dani Olmo, dan Rafinha disulap menjadi sosok yang berbahaya. Bahkan ketiganya masuk dalam jajaran top skor La Liga. Padahal banyak orang yang memprediksi kalau Kylian Mbappe bakal menjadi calon top skor. Namun ex-AS Monaco ini belum tampil konsisten dan baru melesakkan 4 gol saja. Gak heran Lewandowski langsung memberikan sindiran kepada Mbappe. Saya tidak yakin Mbappe adalah seorang striker seperti saya, karena dia bermain dengan posisi dan gaya yang berbeda, ungkap sang bomber asal Polandia ini. Performa ciamik ini membawa berkah bagi Barcelona yang berhasil memuncaki klasemen sementara. Skuad Blaugrana unggul 4 poin dari Real Madrid yang berada 1 tingkat di bawah. Ketikdayaan Barcelona sekaligus mematahkan prediksi dari media Opta Analis. Super komputer asal Inggris ini sebelumnya menjagokan El Real mampu meraih gelar juara dengan presentase 88%. Sementara itu anak asuh dari Hansi Flick hanya diprediksi juara sekitar 10% saja. Itulah ulasan kehebatan Barcelona membangkitkan mental pemain yang terpuruk. Bagaimana pendapatmu? Apakah pasukan Barcelona mampu mempertahankan konsistensinya hingga akhir musim? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.